Hai para sobat kotorku. Perempuan tagar-tegar, cinta masa gitu, sahabat bicara, Magdalene, hingga akun-akun kesehatan mental lainnya sering banget ngomongin soal toxic relationship. Sebelumnya gue pun pernah wawancarain Raisa, itu foundernya Perempuan Tagar-Tegar yang curhatin soal toxic relationship, dan kayaknya masih ada dari kalian yang nggak tahu apa itu toxic relationship. So, today gue bakal kupas tuntas lepas soal toxic relationship. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian pengen curhat, please langsung ke sisil.bonfireapp.com karena gue lebih aktif balasin curhat di situ. Oke, moving on. Apa itu sebenarnya toxic relationship? Jadi gini, kalau misalnya kita break down si toxic relationship ini, kan ada kata toxic dan ada relationship. Toxic itu artinya racun. Relationship ini adalah hubungan pacaran. Sebenarnya relationship nggak melulu hubungan pacaran sih. Bisa juga ketika kalian sudah menikah, dan bisa juga relationship as in your relationship with your significant other gitu. Tapi karena kita fokusnya sekarang ngomongin yang di pacaran dan yang di pasangan pernikahan, jadi yaudah itu aja kira-kira ya definisinya. Nah, racun yang dimaksud ini tuh sebenarnya gimana sih? Sebetulnya nggak melulu toxic di sini itu ada dalam hubungan pacaran. Bisa juga toxic ini ada dalam hubungan pertemanan, kantor, kekeluargaan, bahkan hingga hubungan suami istri. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian memulai sebuah hubungan ini, baik itu pacaran ataupun pernikahan gitu, itu kan kalian didasari oleh rasa masing-masing suka. Rasa saling kagum, saling menyukai, terus ada sedikit-sedikit rasa sayang lah awal-awal tuh kan. Terus abis itu ada saling respect. Nah, kalau misalnya udah ada nih, kalian udah bersama, terus abis itu udah mulai ada tendensi kalau pasangan atau mungkin diri kalian sendiri yang udah mulai ada sifat mengekang, ada sifat yang apa ya, kayak kalian udah mulai nggak respect, dan yang salah satunya mulai nggak nyaman dengan satu sama lain, itu berarti udah muncul tanda-tanda toksik. Dan kalau misalnya nih pasangan kalian udah mulai melakukan kekerasan verbal, artinya dia suka ngatain lo, atau mungkin dia udah mulai ngomongnya nyelekit, jokes yang selama ini dia utarain itu udah sama sekali nggak lucu dan mungkin bahkan nyakitin hati lo, itu udah mulai masuk ranah toksik. Terus kalau misalnya dia udah nih mulai melakukan kekerasan, baik itu kekerasan seksual ataupun fisik, ya definitely itu bisa dipastikan pasangan kamu udah mulai toxic dan hubungan kalian udah mulai gak sehat. Jadi sebetulnya toxic relationship adalah hubungan yang udah gak sehat. Nah, awalnya kan mungkin kalian kenal sama orang ini tuh, ya tau lah, awal-awal kenal orangnya baik, orangnya gimana, terus lama-lama mungkin di tengah-tengah mulai nih topeng-topengnya luntur sis. Jadi mulailah ketahuan sifat aslinya. Jadi kamu mesti hati-hati. Nah oke, lanjut nih ya. Tanda-tanda lo berada dalam toxic relationship. Kalau misalnya kamu udah pacaran, ada baiknya per sebulan sekali atau misalnya per 3 bulan sekali lah, kamu evaluasi lagi. Apakah hubungan kalian ini sehat atau enggak? Yang pertama, apa lo selalu mempertanyakan kenapa lo tiap hari nangis kalau lagi sama dia? Atau kalau abis sama dia? Karena omongannya yang nyelekit gitu? Atau misalnya karena hal lain? Tolong ibu perhatikan lagi, evaluasi lagi. Ibu pacaran sama manusia, apa pacaran sama bawang bombay? Terus, apa lo selalu merasa khawatir dan merasa ada kayak curiga gitu, sehingga lo pengen ngecekin HP dia mulu? Atau lo merasa takut si pasangan lo ini ngecekin barang-barang pribadi lo gitu? Nah, itu biasanya kalau misalnya lo udah punya rasa kecurigaan atau lo kayak ada rasa ingin ngecek HP, atau mungkin pasangan lo yang suka ngecekin HP lo karena mungkin nggak percaya atau gimana, nah itu lo evaluasi lagi, nggak percayanya kenapa, akar permasalahannya kenapa gitu. Se-toxic itu aja karena lo nggak ada rasa percaya, nggak ada fondasi percayanya gitu. Jadi buat apa sebenarnya lo pacaran gitu. Jadi nah selanjutnya, apakah pasanganmu suka melakukan kontak fisik, ditampar, dipukul, udah mulai nyekek atau udah mulai menggerayangi atau segala macam? Coba kamu tanyakan diri kamu, apakah kamu ingin bersama seorang monster? Because buat gue, no thank you, gak mau. Atau mungkin lo adalah orang yang seperti itu. Coba lo tanya lagi ke diri lo sendiri. Bisa jadi lo nya yang toxic kalau misalnya udah mulai mukul dan udah mulai main fisik. Selanjutnya, apakah dia udah mulai melarang-larang lo dan lo udah merasa harus ada keharusan untuk selalu minta izin kalau misalnya pengen keluar-keluar
pergi-pergi kemana-mana, walaupun itu dengan perempuan, cewek-cewek teman-teman lo, ada rasa kecurigaan gak jelas dan lo harus selalu minta izin ke dia dengan alasan yang gak jelas juga dari dia, minta laporan dari lo. Kalau udah mulai ngelarang-larang dan segala macam dengan alasan yang gak jelas, buat gue itu udah apaan sih anjir? Lo siapa gitu, tiba-tiba ngelarang-larang gue gitu. Apakah dalam relationship lo ini lo merasa stagnan, gak ada pertumbuhan, terus habis itu lo merasa jadi orang yang berbeda atau mungkin jadi lebih buruk? Itu mungkin lo harus pertanyain diri lo baik-baik. Mungkin relationship lo atau hubungan pacaran lo sama sekali nggak bikin lo berkembang, sama sekali nggak bikin lo tumbuh, sama sekali nggak bikin lo jadi orang yang lebih baik. Kalau menurut gue, relationship yang sehat itu adalah yang sama-sama bisa belajar, yang sama-sama bisa. Kita harus jadi versi lebih baik dari diri kita yang hari ini gitu. Jadi menurut gue, pacaran yang baik itu adalah ketika kalian memang sama-sama memupuk kebaikan dan sama-sama memupuk untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya lo sama pacar lo stagnan aja hubungannya kayak gitu doang, kerjaannya nonton makan. Jangan yang tiba-tiba pacar lo kayak drags you down, lo udah di atas, lo udah di level sini, dan pacar lo kayak nurunin lo ke bawah, neng, turun dikit neng. No, it's not worth it. Kalau misalnya kalian udah berada di level ini dan pacar kalian ada di level ini, ayo bantu pacar kalian untuk naik selevel sama kalian. Dan kalau bisa sama-sama naik untuk level yang lebih atas lagi. So yeah, always take your relationship to the next level. Jadi nih ya, kalau misalnya hubungan kalian udah membatasi satu sama lain untuk jadi versi lebih baik dari diri kalian sendiri, coba kalian pikirin lagi deh, is it worth it or not? Oke, lantas kalau misalnya kalian udah berada dalam toxic relationship ini, harusnya kalian gimana? Kalau misalnya kalian udah terlanjur nih masuk ke dalam hubungan yang menurut kalian benar-benar gak sehat, beracun banget dan gak baik buat kesehatan mental kalian, baik ataupun kesehatan fisik kalian, itu sebetulnya caranya cuma satu, komunikasi. Cara yang paling manjur adalah kalian berani mengkomunikasikan. Jadi gini loh, ada situasi di mana kalian di relationship, kalian gak bisa mengganti partner. Let's say kalian menikah gitu. Ya masa seenak jidat gitu ya, maksudnya bercerai gitu ya kan, nggak mungkin gitu ya. Kalian istilahnya mah kalau misalnya dalam rumah gitu lampunya rusak, ya lampunya dibenerin ya, bukannya kalian yang pindah rumah beli baru gitu kan, susah. Jadi kalian bukannya mengganti partner, tapi kalian ubah cara pola pikir kalian. Kalian tanyain pada diri kalian sendiri, gimana ya caranya gue mengkomunikasiin ke dia kalau gue sebenarnya nggak suka lo diginiin. Usahain kalian bisa ngobrolin ke dia. Kalau misalnya memang hal itu belum parah banget gitu ya, silakan kalian komunikasiin dulu. Silakan kalian obrolin. Silakan kalian jujur-jujuran. Kalian open communication. Kalian tanyain ke dia, ada nggak sih hal yang bisa kita ubah? Kalian juga jujur kalau sebenarnya kalian nggak suka digituin. Jadi sama-sama bisa berubah, sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi ada juga toxic relationship yang memang udah nggak bisa banget ditoleransi. Let's say udah main kontak fisik, dipaksa, kekerasan seksual dan segala macam. Jelas, menurut gue itu udah zero tolerance. Menurut gue itu udah nggak bisa lagi ditoleransi. Lebih baik lepaskan diri kalian dari perilaku yang toxic. It's not worth it to be in a toxic relationship. I've been there. And it's sickening. Kalau misalnya kalian merasa ingin lepas dari toxic relationship, kalian bisa curhat ke Perempuan Tagar Tegar. Di situ kita punya konselor di mana kalian bisa curhat langsung melalui video call ataupun telepon dengan konselornya. Bisa langsung ngasih submission ke perempuantagartegar.online, atau kalian bisa curhat sama gue di sisil.bonfireapp.com, and I will try my best to help you with that. Gue cuman this topic, gue tiba-tiba kayak kebayang sama toxic relationship gue yang lama. It hurts. Sampai sekarang gue nggak bisa lupain kejadiannya. Nobody deserve in a toxic situation. So, kalau misalnya kalian memang berada dalam lingkungan yang toxic, atau kalian memang seseorang yang merasa toxic, please seek for help. Langsung cari bantuan untuk mengubah diri kalian, untuk mengubah keadaan kalian. Gue nggak pengen ada lagi yang terjebak dalam hubungan yang toxic. And gue Sisil, I really hope this video helps, and I will see you guys in my next video. Bye!